hukum kami yang berjudul Perkembangan Getaran Debat Bala Ayunan Gantung Sederhana. Perkenalkan, saya Edgar Noro dan tiga rekan saya. Saya Desmiananda, saya Mazara Dikasari. Baiklah, tujuan dari praktikum kami hari ini yaitu menghitung besarnya periode dan frekuensi pada bandul sederhana. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu bandul sederhana, tiang gantungan, benang dan stopwatch yang kami gunakan menggunakan handphone. Landasan teorinya, bandul sederhana adalah suatu benda kecil ideal yang terdiri dari sebuah titik massa M yang digantungkan pada seutas tali ringan yang tidak melar. Ujung lain tali digantungkan pada suatu gantungan tetap. Jika bandul ditarik ke samping dari proses kesetimbangan dengan sudut relatif kecil lalu lepaskan, maka bandul akan berayun dalam bidang vertikal karena pengaruh gravitasi bumi. Gerakannya merupakan gerak osilasi dan periode. Getaran adalah gerakan secara periodik maju mundur melalui titik keseimbangan. Getaran tersebut bisa sederhana atau kompleks. Sederhana merupakan suatu sistem yang terdiri dari suatu massa yang digantung dengan tali yang tak bermassa. Ketika ayunan ini ditarik ke bagian samping dari posisi seimbangnya dan kemudian dilepaskan, massa M akan berayun secara vertikal ke bawah karena adanya pengaruh gravitasi untuk mendapatkan ayunan sederhana atau getaran yang harmonis. Sederhana pada bandul simpangan yang dibuat dengan melebihi sudut 10 derajat. Hal ini dilakukan agar getaran mencapai keseimbangan pada bidang datar. Hal ini sangat penting karena ayunan sederhana bandul memiliki ciri gerak berada pada bidang datar. Periode merupakan waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk melakukan suatu getaran secara lengkap. Getaran adalah gerakan bolak-balik yang ada di sekitar kesetimbangan di mana kuat lemahnya dipengaruhi besar kecilnya energi yang diberikan. Dan frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Adapun prosedur percobaannya yaitu gantungkan bandul dengan seutas benang pada tiang. Baiklah, kita akan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dikatakan satu getaran jika bandul ini di titik A, ini titik B, dan titik C. Ini dikatakan setengah getaran. Jika dia kembali lagi ke dari titik B, dari titik C, dan A itu 1. Tadi kami telah melakukan getaran bandul pada beban 20 gram dengan panjang kali 50 cm. 10 getaran membutuhkan waktu 14,48 detik. Selanjutnya kita akan hitung untuk beban 30. Selanjutnya untuk beban 40.
Yang terakhir adalah beban 100 gram. Selanjutnya kita akan menghitung massa beban 60 gram dengan panjang tali yang berbeda. Oke, Ibu, Bapak, dari naik kemarin ya, 10 cm naikkan ke 40 cm, beda cm, beda kamu. Tadi 80 naikkan lagi 10 cm, paham nggak? Ya, 70 naikkan lagi 10 cm. Jadi sekali itulah, naik kemarin ya. Nah, udah tahu deh. Bersih. Nah, itu maksudnya bersihnya itu artinya kan dari mangkal itu hitungnya. 100 ya. Nah, sekarang coba.
Periode dan frekuensi kami menggunakan rumus. Untuk periodenya T sama dengan T kecil per 6. Untuk mencari frekuensinya N per T atau 1 per T. T besar artinya periode, F artinya frekuensi, T kecil artinya waktu, dan N pada getaran. Contohnya ini 20 untuk beban 20 gram. Waktu yang kita butuhkan untuk mencari 10 getaran yaitu 14,48. 14,48 dibagi banyaknya getaran yaitu 10. Hasilnya 1,448. Untuk mencari frekuensinya 1 dibagi 1,448 hasilnya 0,690. Dan begitu seterusnya sampai beban 100. Untuk mencari beban dengan panjang tali yang berbeda, rumusnya tetap sama. Yang paling atas ada di bebannya sama 60 gram dengan panjang tali yang berbeda, panjang tali 100. Waktu yang dibutuhkan yaitu 20,57 dibagi 10. Hasilnya 2,05. Untuk yang ini hasilnya itu P2. Berarti P ini 2,05 dikali 2,05 hasilnya 4,20. Dan begitu juga seterusnya untuk menghitungnya sampai ke panjang tali 20. Baiklah, ada pertanyaan-pertanyaan yang kami simpulkan, yaitu bagaimana hubungan antara periode dan frekuensi. Yaitu hubungan antara frekuensi dan periode adalah berbanding terbalik. Bila frekuensi meningkat, maka periode menurun dan sebaliknya. Dan kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi periode dan frekuensi pada bandul ayunan. Faktor yang mempengaruhi nilai periode dan frekuensi pada ayunan yaitu panjang tali pada bandul dan percepatan dari gravitasi tempat bandul ayunan.
terjadi waktu yang banyak, maksudnya selisihnya itu ada banyak, dia hampir sama, cuma beda sedikit. Sedangkan untuk panjang tali yang berbeda, itu apa yang dibutuhkan, selisihnya banyak. Dari yang 100, panjang tali 100 sampai 20 itu terlihat banyak perbedaannya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari 10 getaran. Pembahasan. Pembahasan ayunan bandul sederhana dapat dibuat menggunakan sebuah bola yang diikat tali ringan yang tidak berat dan tergantung pada sebuah bidang atau kasih. Jika ayunan bandul diayunkan akan menjadi gerakan bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan dengan banyaknya getaran. Benda dalam setiap sikon selalu konsisten. Contoh gerak pada bandul ini termasuk dalam gerak harmonik sederhana. Banyak getaran dan lamanya waktu melakukan gerakan akan mempengaruhi besar nilai periode dan frekuensi. Periode menyatakan waktu selama terjadi satu kali getaran, sedangkan frekuensi menyatakan banyaknya getaran dalam satu sikon. Faktor yang mempengaruhi nilai periode dan frekuensi ayunan bandul yaitu panjang tali pada bandul dan kecepatan atau gaya gravitasi tempat bandul diayun. Dan juga sudut simpang awal, semakin panjang tali yang digunakan, maka nilai frekuensinya akan semakin kecil. Panjang tali mempengaruhi periode karena hubungan panjang tali dengan periode bandul berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan besarnya frekuensi. Semakin panjang tali maka nilai periode akan semakin kecil. Sudut simpangan awal mempengaruhi besar nilai periode apabila sudut tersebut tidak relatif. Berdasarkan data pengamatan pada tabel, panjang tali mempengaruhi besar nilai frekuensi, sedangkan pengamatan pada tabel kesimpulannya adalah berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa bandul sederhana adalah sebuah benda ideal yang